Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Dan saya tidak akan sendiri, Balkis Manisang dengan Perempuan Bicara tentu ada perempuan-perempuan hebat di kiri dan kanan saya. Saya harus perkenalkan dulu. Saya mau perkenalkan dulu yang di sebelah kiri saya ada Ibu Husnul Maria sebagai dosen ilmu politik. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, lalu kemudian saya juga perkenalkan Ibu Irma Caniago, politisi partai. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Ini politisi Partai Nasdem langsung kita perkenalkan di sini ada Ibu Irma langsung ya. Karena seru nih malam ini kita mau dengerin ya. Lalu kemudian ada juga saya harus perkenalkan Mbak Asfi Nawati, aktivis HAM kita. Apa kabar Mbak Asfi? Baik Mbak Balkis. Sehat ya. Tadi Sehat, macet terima kesini? kasih. Enggak sih karena naik ojek. Oh iya, oke baik. Dan satu lagi saya perkenalkan, pertama kali duduk di kursi Perempuan Bicara. Ada Ibu Siti Zuhro, ahli peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN. Sekarang namanya sudah jadi BRIN ya. Iya. Apa kabar Mbak Wiwi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sedikit sudah kita kasih di depan pembuka Perempuan Bicara, tapi yang paling penting adalah pertanyaan besar ini pemilu presiden dan wakil presiden hitungannya masih 3 tahun. Tapi ternyata genderang dan sudah ada genderangnya, sudah ada tabuh-tabuh yang dipukulkan, sudah terdengar riuh rendahnya ya, paling tidak. Nah ini ribut-ribut soal deklarasi capres, siapa yang deklarasi juga. Nah kita juga mesti tahu tuh digaungkan oleh para relawan misalnya, walaupun pandemi ini masih terjadi. Nah kita mulai perspektif dari perempuan-perempuan hebat di kiri kanan saya, karena dari nama misalnya ada Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, banyak sekali, Pak Erick Thohir bahkan juga seperti itu ya. Jadi ini semua masuk ke dalam bursa, entah siapa yang masukin bursa nih ya Mbak Wiwi ya. Jadi oke baik. Saya mau tanya dulu, terlalu terburu-buru atau tidak sih nama-nama ini sudah kemudian sangat terdengar baik di jalan-jalan karena sudah terpampang banyak reklamenya dan juga kemudian deklarasi-deklarasi di sana sini. Saya mau tanya dulu ke yang pertama nih, kita lihat dulu bagaimana mungkin yang sudah kita lihat selama ini sebelumnya. Aroma tahun politik 2024 sudah mendekat, ramai deklarasi calon presiden 2024. Relawan Wong Kito mendeklarasikan Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mengusung resmi Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Sebelumnya, relawan sahabat LBP mendeklarasikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai calon presiden 2024. Banyak nama meramaikan bursa calon presiden, dari tokoh politik hingga pejabat publik. Bahkan sejumlah nama telah masuk di peringkat survei politik calon presiden 2024. Namun belum ada partai yang secara resmi mendeklarasikan jagoannya sebagai kandidat presiden 2024. Deklarasi calon presiden oleh para relawan menjadi pertaruhan politik. Apakah partai politik juga akan mengusung para calon presiden yang telah dideklarasikan oleh relawan? Akankah para kandidat berlanjut bertarung di pemilihan presiden 2024? Saya nggak sabar langsung ingin tanya ke Bu Irma dulu. Kenapa ke Bu Irma? Memang benar sudah ada deklarasi nama-nama yang sudah kita dengarkan selama ini, betul? Sudah deklarasi ada? Saya kira yang deklarasi itu bukan calonnya. Ini masih ini yang melakukan masih relawan-relawannya. Ini kan yang sudah memanaskan mesin kan para relawan ya. Ada sahabat Anies Baswedan, kemudian ada sahabat tadi Luhut Binsar Panjaitan misalnya, kemudian ada sahabat Ganjar gitu ya. Nah, tapi saya juga kepengen nih bikin nih kayaknya ya sahabat Khofifah Indar Parawansa. Harus ada calon perempuan kata Mbak Wi ya Mbak Wi ya. Betul, nah, betul. Kemudian ada juga Mbak Puan Maharani. Nah mungkin juga kita harus majuin ini satu anak muda perempuan yang memang punya potensi. Asfi lah. Ya kan? Ada nanti kita bikin sahabat Asfi. Saya dukung loh Asfi. Langsung Harus shock ada nih, ya oke. apa namanya tokoh-tokoh perempuan yang harus dimunculkan gitu. Jangan semuanya cowok, laki-laki semua. Dan yang kedua menurut saya yang sudah bermain di 3 generasi itu udahlah nggak usah lagi maju. Berikanlah tongkat estafet kepada anak-anak muda. Seperti misalnya ada Ridwan Kamil, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, kemudian ada
Anies Baswedan, ada Sandiaga Uno, dan jangan salah satu lagi loh, yang ini bisa jadi kuda hitam loh. Erick Thohir, mesti hati-hati loh ya. Oke. Jadi Saya itu kira ya itu. artinya ya. Jadi ini sambil nanti lihat mungkin di belakang ya beberapa foto-foto dari capres yang namanya udah mulai datang nih muncul di masyarakat ya sebagai capres walaupun masih 3 tahun. Saya mau dengar langsung dari Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini seperti biasa tadi kan kalau Mbak Irma bilang ini baru relawannya. Tapi relawan ini semua inisiatif atau ada yang juga pasti memberikan usul gitu dari atas? Iya, saya melihat bagus ya bahwa kita ingin mengatakan Indonesia ini penduduknya 270 juta gitu. 270,20 juta. Jadi banyak sekali per September 2021. Berarti penduduk yang besar ini punya banyak calon gitu ya. Meskipun nanti mengerucutnya tentu tidak sebanyak ini. Tapi perlu Mbak Irma tadi katakan, ini di forum atau di mimbar perempuan bicara, perbanyak dong jumlah perempuannya. Perbanyak jumlah perempuannya yang tentu memenuhi kualitas dan kualifikasi gitu ya. Supaya nantinya juga bukan sekedar perempuan tapi yang berkualifikasi gitu. Nah, itu disebut sebanyak mungkin gitu ya. Jadi tidak hanya Bu Mulyani, tidak hanya Bu Puan, terus ada Bu Khofifah, ada lagi dari Indonesia Timur kan gitu ya, Indonesia Tengah. Itu menurut saya bagus sekali. Jadi perempuan juga dikedepankan dalam hal ini. Jadi supaya kita tahu bahwa perempuan di Indonesia juga jumlahnya banyak gitu. Oke, jadi terlalu terburu-buru atau just in time untuk mulai? Menurut saya tidak terburu-buru karena memang tahapan itu akan dimulai tahun depan, awal tahun depan ya, sekitar bulan mungkin setelah Februari gitu ya, itu sudah dimulai. Itu artinya bahwa mereka ya ancang-ancang, komunitas-komunitas itu ancang-ancang. Mungkin bukan relawan ya, jadi semacam komunitas-komunitas itu sudah ancang-ancang untuk mencalonkan calon-calon yang terbaiknya. Jadi menurut saya ini proses bottom up gitu ya, tidak hanya top down, bottom up, silahkan yang di nasional juga muncul, tapi di daerah-daerah juga muncul. Lah ini yang nanti ketemu di equilibriumnya itu bagus sekali. Jadi baik dari daerah-daerah, provinsi-provinsi gitu ya, lalu dari kementerian, dari partai-partainya sendiri kan gitu. Nanti kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini, masyarakat yang majemuk ini ditawari gitu ya, disuguhi oleh calon-calon yang representatif gitu. Jadi di situ kita tidak stuck dengan calon itu saja gitu. Lu lagi. Jadi nama gitu. justru tambahkan ya, dari yang sudah ada. Oke. Sebagai dosen ilmu politik nih Bu Husnul, strategi politik yang seperti ini memang sudah kita anut dari lama gitu ya. Artinya 3 tahun start tuh itu biasa aja gitu untuk kemudian semua deklarasi walaupun dari relawan atau sahabat. Ya sebetulnya kalau dari segi regulasi kan yang penting tidak kemudian kampanye. Kampanye pilihlah saya kayak gitu. Tapi kalau memperkenalkan diri ya itu sih sebetulnya biasa saja di dalam politik gitu ya. Apalagi banyak dari partai politik itu berdiri dulu karena dia ingin mengusung calon tertentu. Cuma persoalannya dengan model pilpres langsung apalagi nanti di 2024 itu yang menjadi persoalan kita kan dari mulai regulasi dengan presidensial threshold. Kalau menurut saya hari ini mestinya para relawan ini mulai juga bicara. Kalau tadi Profesor Siti Zuhro bicara tentang munculkan banyak. Tapi nanti kan dimatikan dengan partai politik yang 20%. Akhirnya tinggal tergantung kepada partai. Tapi partai sendiri apakah punya kekuasaan? Karena nanti tergantung lagi pada para bandar. Oligarki politik dan oligarki ekonomi ini kan bersekongkol di dalam konteks itu. Ya, bahasa ilmiahnya adalah unholy alliances antara elit dari oligarki partainya dan elit dari oligarki ekonominya. Dan rakyat posisinya di mana? Nah, kalau kita bicara one vote, one person, one value dengan pemilihan yang populisme itu tidak ada garansi. Yang punya kapabilitas itu bisa menang. Nah, ini persoalan yang kita hadapi hari ini. Ya, jadi itu persoalan kita. Jadi dari regulasi presidensial threshold harus dihilangkan.
Nah, Oke. supaya apa? Supaya memberikan kesempatan yang tadi disampaikan oleh Profesor Wiwi. Bahwa Iya. kita butuh banyak sekali termasuk perempuan yang berkapasitas. Betul. Baru nanti kita bicara tentang the politic of ideas-nya. Ngapain sih mau menjadi presiden? Oke. Apakah kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun terakhir ini, apa evaluasi kita Oke. dengan model pilpres seperti ini? Saya Oke. pikir itu penting. Di awal poin taken tadi ya dari Bu Kusnul bahwa tidak ada garansi yang punya kapabilitas terbaik bisa menang. Kita akan sambung, saya mau dengar dari Mbak Asfi ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.